Check sound. Oh. Oke. Halo teman-teman. Masih satu orang yang bergabung. Sebentar ya. Halo, oke. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, kita pada malam hari ini kembali seperti biasa melanjutkan program 21 hari. Waalaikumsalam, halo Kak ini. Tiga orang aja udah bergabung, kita mulai. 3 sampai 5 orang lah. Kalau 3 orang sudah kita masuk, ya udah kita mulai aja. Atau ya, sudah 21.5. Oke, berarti ya izinkan saya untuk berbincang-bincang sambil menunggu teman-teman yang lain. Oke, sudah 3 orang. Oke. Selamat malam ya yang hadir. Ada juga Bang Apong. Terima kasih. Baiklah, kita sekarang melanjutkan program yang hadir juga ya. Ya, selamat malam. Melanjutkan program 21 hari, ini hari ke-8. Untuk yang teman-teman nanya, kalau ketinggalan sehari ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Program ini akan terus jalan. Dan bagi siapapun yang ingin melihat ya ininya rekamannya, silakan pergi ke channel YouTube. Channel YouTube-nya udah aku simpan di link bio profile, kan ada link di situ. Nah, masuk ke link ID Fernando Adam sekian-sekian itu. Ada website intinya, masuk aja, klik di situ kan ada Instagram, ada data aku lah, termasuk channel YouTube-ku yang baru. Waalaikumsalam. Halo, selamat malam ya Kak Novera. Jadi gampang sekarang untuk melihat rekamannya. Nah, nggak mau lihat rekaman, terlalu lama ya udah. Intinya bisa dilakukan sendiri. Baik, tanpa kita perlu lama-lama, seperti biasa,
ada 3 tahap: pengantar, meditasi, dan penutup. Biasanya ada yang bertanya, ini fungsinya meditasi untuk apa? Pertama, ada jangka pendek dan jangka panjang. Jangka panjangnya jelas untuk perubahan mental, untuk kesadaran, untuk spiritualitas, agar kita tuh selaras ya dengan semesta, dengan kehidupan yang sejati, yang esensi. Kok di beranda nggak kelihatan lagi live-nya bang? Buka profil dulu baru kelihatan live-nya. Aku nggak tahu tuh. Aku nggak tahu teknisnya TikTok. Aku nggak tahu gimana. Kenapa itu ya bisa kayak gitu. Nah, kalau aku jujur memang nggak tahu teknisnya TikTok. Aku live, terus aku jadwalkan live-nya, terus aku buka pada saat jam 9 tadi. Nah, kelihatan apa enggak aku nggak tahu. Kenapa? Mungkin di setiap akun berbeda. Oke, lanjut. Sampai mana tadi? Sampai jangka panjang, jangka pendek. Jangka panjangnya jelas untuk membantu kehidupan kita sebagaimana mestinya menjadi manusia yang waras, yang kalau kita tuh melihat bukan berarti kita merasa terpisah dari orang lain, kita adalah mereka, tetapi pada dasarnya ada frekuensi dan kesadaran yang memang sesuai dengan pengalaman atau nuansa masing-masing. Kita berada dalam kesadaran ini juga tidak kebetulan, mereka juga tidak kebetulan. Itu merupakan eksistensi dari frekuensi. Jadi eksistensinya mutlak, frekuensinya itu juga hadir sebagai nuansa, sebagai keutuhan, sebagai feedback, timbal balik dari kesadarannya sendiri. Maka otomatis ketika seseorang ada baik dan buruk, dari mekanisme dualitas, itu tergantung dari frekuensi, atau kalau dalam kesadaran disebut dengan state of being. Oleh karena itu, manusia dengan segala aturan dan pikirannya berusaha untuk mengendalikan agar tidak terjadi chaos, kekacauan sebanyak-banyaknya. Maka diciptakanlah moral, diciptakanlah aturan, baik buruk, agama. Dan itu semua untuk perkembangan spiritualitas manusia itu sendiri. Bayangkan kalau tidak ada aturan, tidak ada nilai, tidak ada moral yang berkembang, manusia bisa sekeos apa? Karena keburukan merupakan eksistensi yang mutlak. Di kesadaran kita tidak menolak keburukan, tapi kita sadari keburukan itu, apa yang sebenarnya terjadi. Ketika ada fenomena yang terjadi di masyarakat, entah itu kekacauan, termasuk ya korupsi, termasuk hal-hal yang terjadi dalam sebuah negara yang mungkin tidak nyaman dan tidak enak, yang bisa kita lihat pertama kali adalah kesadarannya. Kesadaran ini kenapa terus begini? Nah, lalu bagaimana cara kita memandang dari kesadaran kita kepada luar? Jangan ujuk-ujuk tiba-tiba, kan aku baik, kesadaranku baik, kok masih ada korupsi? Nah, ini balik lagi dalam hukum yang mana korespondensi. Jadi ada 20 hukum semesta kurang lebih. Semua hukum itu berjalan sebagaimana mestinya, sesuai porosnya hukum tarik-menarik, law of attraction, sebab akibat, korespondensi, vibrasi, frekuensi, energi, dan segala sesuatu itu semuanya sudah sesuai, terstruktur. Jadi hukum itu mutlak, hukum semesta yang menjalankan sesuai dengan kesadaran atau state of being. Jadi ketika ada sebuah moral di masyarakat yang ternyata moral tersebut lebih banyak dilakukan. Contoh moralnya ya, atau aku bisa bilang bukan moral ya, misalnya nilai-nilainya. Dan kalau misalnya ini berdasarkan pengalamanku pribadi ya, yang memang sesuai dengan pengalamanku bekerja di sebuah instansi. Aku nggak nyebut ya. Lalu sampai detik ini, ketika aku masih bekerja, karena kan mantau ya, sebagai freelance juga, membimbing yang memang masih di dalam. Yang memang ya karyawan resmi. Itu masih itu. Kan ada karyawan, ada klien. Klien masih ditagih dengan hal-hal yang di luar daripada kemampuannya dia. Nah, itu kan pungli gitu. Nah, kenapa? Dan itu terjadi terus-menerus. Dan begitulah realitasnya. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Kenapa ini terus berulang-ulang ya tadi? Dari kesadaran mayoritas atau kolektifnya. Nah, bukan berarti kita di kesadaran tiba-tiba ujuk-ujuk langsung kayak ingin mengidealisasikan kesadaran ini agar berontak,
atau bahkan kudeta. Ya, sebagai kemarahan, bentuk ketidakadilan yang terjadi dan ingin melawannya bisa saja. Tetapi coba kita sadari dari mulai diri kita sendiri dulu. Untuk merubah orang lain, ya, termasuk pancaran, pantulan, ataupun memang realitas yang akhirnya terpantul sebagai timbal balik, itu pastinya sesuai dari batin kita. Otomatis kalau kita sendiri sudah sadar, di sekitar kita itu akan sadar, mau nggak mau. Itu mutlak, teman-teman. Itu hukum semesta. Konsekuensinya ada dua. Konsekuensinya adalah ketika kamu berada dalam pertemanan, lingkungan sosial, lingkungan pekerjaan, konsekuensinya pasti dua. Satu, mereka ikut kamu. Dua, kamu dikucilkan. Karena itu pasti akan menjadi sebuah kontras. Kontras, ya jelas. Ini berbeda. Nah, makanya ketika dulu aku ya sok-sokan menjadi pahlawan, ingin sesuai aturan, akan kontras nih. Nggak bisa ini. Ya, akhirnya aku terpaksa out gitu. Nah, oleh karena itu ya teman-teman, ini juga berlaku untuk yang berpasangan. Kayak nggak sefrekuensi lagi, berpisah, atau pertemanan, nggak nyambung lagi. Nah, karena bisa jadi kesadarannya kalian itu sudah berkembang, sudah naik, sudah melejit secara signifikan. Mau nggak mau, makanya mereka harus ikut, atau mereka ketinggalan, atau mereka stay, stuck di sana, terjebak dalam siklus yang begitu-begitu aja. Nah, itu yang jangka panjang ya. Panjang juga jawabannya. Ada jangka pendek. Jangka pendeknya apa? Meditasi. Nah, kita setiap hari kan bercengkrama dengan orang lain. Entah itu konflik, entah itu energi, entah itu macam-macam kan. Dengan kita meditasi minimal kita membersihkan, meng-clearing dari semua aktivitas di hari ini. Gitu aja secara singkat. Ya, sehingga kita tidur lebih enak, tidur lebih nyaman, lebih tenang, dan bahkan bisa menyiapkan energi di besok hari. Gitu ya. Oke. Apakah dengan meditasi satu-satunya cara untuk kesadaran? Karena kalau mau disadari, segala sesuatu yang kita lakukan adalah meditasi. Segala sesuatunya. Makanya meditasi diidentikan dengan apa? Dengan pernafasan kan. Apa sebenarnya nafas itu? Karena satu-satunya cara untuk kesadaran adalah dengan menyadari kesadaran itu sendiri. Nah, teknik yang diajarkan dari sejak zaman dulu, ya, entah orang-orang tercerahkan, nabi, atau yang kalian anggap sosok otoritas, bahkan dewa, itu pasti mengajarkan teknik-teknik yang sebenarnya itu adalah meditasi. Baik dari ilmu pengetahuan itu sudah melihat dan menyetujui bahwa inilah yang kita lakukan. Hakikat yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari, termasuk bekerja, termasuk mencari nafkah, termasuk bermain, itu bagian dari meditasi. Itu ada sebuah makna dan nilai. Kita main-main tuh kenapa? Nah, untuk menyadari kita main-main dan bekerja itu dari mana? Dari kesadaran. Ya, kesadaran itu sendiri ya meditatif. Nah, tapi karena kesulitan untuk sampai di meditatif itu, ada teknik-teknik, ada sebuah cara, itulah meditasi. Caranya untuk mengembalikan kita dalam keadaan yang sebagaimana mestinya. Ke normal, ke ground state, ke normal state, ke hakikatnya, ke esensi diri sejati, apapun itu ya sebutannya. Karena kita selama ini lupa atau dibuat lupa. Entah karena sistem, entah karena buatan ini. Kita dibuat lupa esensi kita, sehingga mau nggak mau mengejar kebahagiaan. Mengejar sesuatu yang di luar dari diri. Padahal nggak ada sesuatu yang di luar diri. Hanya ada ilusi. Hanya ada keterpisahan. Merasa terpisah, sehingga aku harus bahagia. Kenapa harus bahagia? Kan kamu udah bahagia. Tapi kenapa dia tidak bahagia? Nah itu, ada sebuah jarak. Ada sebuah hambatan. Nah, hambatan ini apa? Itu yang sekarang kita lakukan, kita proses, kita kerjakan. Untuk kita menyadari kembali esensinya kita bahagia. Tapi mas,
Enggak, aku nggak bahagia. Lihat, aku belum punya pasangan. Aku bahkan tidak punya uang. Bahkan aku dipaksa untuk sukses. Itu kan efek juga dari yang tadi kita sebutkan, mencari-cari kebahagiaan. Aku disuruh, aku diminta, aku dipertanggungjawabkan untuk punya status, membahagiakan pasanganku, membahagiakan orang tuaku, membahagiakan diriku sendiri. Karena dari awal, dari sejak kecil, tidak dibiasakan atau tidak disadari tentang hakikat kita yang sebenarnya sudah sempurna sebagai kesadaran. Tentunya, sebagai kesadaran itu maksudnya memang esensi dari kesadaran sempurna ketika kita sudah mengkerucut sebagai manusia, sebagai peran, ini penuh dengan ketidaksempurnaan yang sebenarnya jadi nuansa, jadi pengalaman, ada ukuran, ada spektrum yang kita coba gali perkembangannya dari sisi yang positif dan tidak menolak juga dari sisi yang negatif karena dari negatif bisa juga sebagai pemecah kebuntuan. Pemecah kebuntuan tuh gini. Maksudnya ketika kamu tidak menolak yang negatif, ya. Kalau kamu menolak nih, itu kamu membuat dirimu lebih banyak dalam sebuah doktrin, sebuah pendaman. Di mana, oh ini buruk, aku nggak boleh melakukan itu. Karena yang membuat itu buruk atau baik ya pikirannya itu sendiri. Coba sadari itu, dilihat dari sudut pandang lain, menggunakan kesadaran, ternyata pikiran ini ya hanyalah pikiran tentang keburukan itu. Mau dilakukan atau enggak, kamu sudah sadar, ternyata keburukan itu hanyalah bagian daripada dualitasnya dunia ini. Keindahan juga, termasuk daripada keeksistensian, keunikan. Jadi kita tuh memang ya secara peran tahu ini buruk, tapi dari kesadaran sebenarnya, oh ini semua adalah mekanismenya. Nggak ada yang sampai membuat kita melekat seakan-akan ini benar-benar buruk harus dijauhi. Inilah setan, inilah iblis. Nah, sampai dia tuh mendem, sampai orang itu tuh ya mengkutuk ya, menghardik apapun itu ya. Kan nggak enak teman-teman, itu kenapa bisa begitu fenomena atau kejadian, karena nggak pernah disadari, nggak pernah diajarkan bagaimana menyadari diri, sehingga ya tadi merasa tanpa sadar terpisah, hanya ada akulah yang benar, akulah yang masuk surga, akulah yang ini yang itu. Nah, jadi kita kembalikan lagi kalau dalam kesadaran hanya ada kesadaran itu sendiri, hanya kesadaran. Makanya channel YouTubeku tuh hanya kesadaran karena yang ada hanya kesadaran, semua berawal dari kesadaran dan semua kembali pada kesadaran. Itu. Itu ya Bang Apong ya. Jadi memang meditasi itu kalau kita lihat mekanismenya banyak, tapi kalau dari definisinya segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup adalah meditasi itu sendiri. Misalnya bernafas nih. Bernafas, apa yang membedakan seseorang meditasi dan enggak? Kesadarannya, sadar sedang bernafas atau enggak? Sedang mengamati pikiran atau enggak? Itu meditasi. Sekarang lagi diem nih. Terus aku mau mengamati pikiranku yang tayang dan lewat. Meditasi. Tapi kalau larut, dengan pikiranku, dengan kecemasanku, dengan ketakutanku, dengan kekhawatiranku itu, apakah jadi meditasi? Enggak. Bahkan termasuk juga dalam misalnya melakukan hubungan badan, hubungan seksual dengan pasangan. Apakah jadi meditasi? Iya. Tapi dilakukan secara sadar. Nah, itu makanya ada tekniknya. Semuanya makan, minum, itulah yang membedakan. Apa berarti ya state of being kesadaran. Oke, kita lanjutkan ya. Udah banyak ke bawah rupanya nih. Sebentar, aku lihat-lihat dulu apakah ada pertanyaan, ada pernyataan. Oke. Oh ya, Bang Agung. Kemarin ada yang nanya ya. Aku minta maaf kemarin aku sempat salah ngomong tentang bisa nggak di aplikasi Play Store ada nggak? Jadi aku cek lagi, ternyata kemarin yang nanya kemarin kan ada suara tuh yang aku nggak tahu namanya karena udah lupa karena dari 10 tahun yang lalu. Nah, ternyata ada. Dan sekarang udah ada di Play Store. Namanya iDoser. 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 Nah, karena dulu aku ngambilnya dalam bentuk audio,
Karena dulu ya 10 tahun yang lalu mungkin nggak serangkum sekarang, udah ada aplikasinya, udah di Play Store. Nah, makanya kemarin itu ada yang merasa ada suaranya, ada enggak. Karena e-dozer itu memang binaural yang masuk ke gelombang otak. Jadi kemarin aku bilang nggak ada di Play Store. Mohon maaf aku salah karena aku nggak tahu. Baru aku cek lagi hari ini. Aku ini lagi cek lagi. Ada nama nggak? Ada namanya nggak ya dulu? Apa ya namanya? Aku cek lagi. Oh ada. Nah, gitu. Jadi namanya e-dozer. Jadi silahkan teman-teman kalau misalnya mau pakai binaural yang itu, karena kalau aku lihat sih berbayar di Play Store e-dozernya. Jadi keunikan dari e-dozer tuh memang dia langsung ke apa ya? Kondisi trans namanya itu untuk membuat kita lebih tenang atau lebih masuk. Tapi itu nggak wajib teman-teman. Itu hanyalah cocok-cocokan preferensi. Dan juga mungkin ada hoax dari internet kalau bilang e-dozer tuh sama dengan narkotika, narkoba. Enggak ya. Karena itu adalah dari 10 tahun yang lalu, orang tuh masih awam sama seperti hipnosis. Hipnosis tuh dulu aku sampai pernah dimarahi, dimaki-maki sama orang yang memang dia beratribut agamis dan bilang bahwa hipnosis haram, dan lain sebagainya. Yang jelas, padahal sekarang terima kasih kepada tokoh-tokoh seperti pesulap merah yang sudah memberitakan hipnotis itu bukan hal yang seperti dikatakan ada sihir, apapun itu. Padahal itu cuma mekanisme dari pikiran yang ilmiah dan bisa kita gunakan demi kehidupan dan kepentingan sehari-hari. Termasuk juga tadi gelombang otak. Nah, dulu kan masih terpisah-pisah. Kalau sekarang tuh udah enak. Ya, e-dozer, hipnosis itu dalam sebuah keilmuan yang satu sama lain melengkapi. Apalagi di hipnosis juga belajar gelombang otak. Jadi, kalau misalnya ada baca di internet, ini sama dengan narkotika. Enggak. Narkotika itu ya ketika kau mengkonsumsi zat tertentu yang dapat mempengaruhi otak kamu secara fisik. Nah itu. Kalau gelombang otak nggak bahaya, teman-teman. Kecuali kamu putar, ya, terus dia itu ada sinarnya, terus macam-macam, yang sampai dia itu mengganggu suara di kepala kamu itu. Jadi kamu kebisingan. Tapi kalau misalnya dalam bentuk terapi, itu nggak ada masalah. Maksudnya gimana? Gini, ketika gelombang yang frekuensinya itu lebih rendah daripada gelombang beta, dia akan memasukkan kamu dalam kondisi yang trans. Nah, masalah sesungguhnya itu pada saat kamu trans, berapa banyak pendaman batin, pendaman emosi yang selama ini kamu simpan. Yang menjadi kendala adalah dari dalaman batinmu sendiri. Itu yang sebenarnya perlu diproses, bukan dari luar. Ketika kamu sudah mau menyelaraskan dirimu, ya, dirimu yang sejati ini, artinya harus mengkupas seluruh pendaman emosi itu. Kalau nggak mau, ya nggak apa-apa, pilihan kamu. Tapi kalau kamu mau, pasti ada gejolak, pasti ada resistensi, pasti ada penolakan. Nah, itulah yang kita proses dengan meditasi, dengan teknik, apapun lah ya, letting go, letting in, Feldenkrais, open awareness, banyak sekali kalau ngomong teknik. Makanya kita persingkat saja dalam bentuk kata meditasi. Selesai. Yang free ada nggak bang? Aku nggak tahu. Aku nggak pakai lagi soalnya. Aku nggak pernah pakai e-dozer lagi. Kalau mau free mungkin cek-cek aja di Google ya, Bang Agung ya. Oke, kita mulai ya. Siap meditasi. Terlalu banyak yaping-yaping ngomong-ngomong. Oke teman-teman, seperti biasa kita bersiap-siap untuk meditasi. Jadi mungkin nanti ada yang masuk di tengah jalan, ini ngapain Kure? Kemarin kan ada tuh, guys ngapain kita di sini ya? Ya kan lagi meditasi dan teman-teman juga lagi ikut meditasi. Jadi ya nggak tahu kalau masuk di tengah jalan ya. Lagian cuma 5 menit sebentar kok. Oke kita mulai, kurang lebih 2 menit lagi teman-teman ya. Karena 2 menit, kenapa 2 menit? Kenapa ada waktu pre-nya? Ya persiapan aja. Biar nervous system atau sel, atau ya
hormon-hormon kita mempersiapkan aja lebih rileks, lebih tenang. Oke ya, nah, kita mulai 2 menit lagi. Mungkin ada yang mau minum seteguk aja itu nggak apa-apa. Atau ada yang mau ke belakang gitu. Oke, aku sambil siap-siapin juga ininya. Oh ya, jadi kalau kemarin itu binaural, berarti kan kalau sekarang mungkin kedengaran sih. Karena ini basisnya musik, tapi ada juga dengungan yang membantu kita. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung atau memang bergabung di baru sekarang. Oke, terima kasih ya. Mau pamit silahkan tembang alam ya. Jadi bagi yang baru, kalau lagi meditasi ke break gimana bang? Ya sebenarnya kalau lagi meditasi ke break saat sesi meditasinya ke break, yang ngulang lagi sebenarnya. Ulang lagi 5 menit lagi gitu. Makanya kondisikan lah. Aku sekarang kan juga mengkondisikan, mempersiapkan ya. Oke, izin teman-teman ya, kita mulai 5 menit aja. Cuma amati nafas atau mengamati pikiran dan dibiarkan. Oh iya, aku sekali lagi bilang ada soalnya nih yang salah paham. Aku aku ngeliat ya di TikTok juga meditasi itu diam sejenak dan membayangkan hal-hal bahagia. Waduh, aduh, aku mau komen. Takutnya ini ngajarin. Aku mau gimana ya serba salah. Ya udah aku ya udahlah wes diamin aja gitu. Aku ada lihat konten yang ketika kamu meditasi, kan ini meditasi kan, gitu kan, dipercepat time lapse-nya. Tapi dia bilang meditasi itu membayangkan hal-hal yang membuatmu bahagia. Wah, keliru. Jangan. Bukan. Itu pikiran lagi, berarti kamu nggak lagi meditasi. Gitu, teman-teman ya. Jadi, ini penting sebagai contoh juga. Soalnya aku baru melihat, oh, ada yang meditasi, tapi kok malah membayangkan hal-hal yang bahagia. Enggak, no, teman-teman, tidak. Meditasi itu benar-benar pure membiarkan apapun yang tayang dalam pikiranmu, mau itu penderitaan, mau itu setan, mau ketakutan, biarkan lewat. Karena kamu bukan pikiran itu, kamu bukan semua itu. Ketika kamu membayangkan hal-hal yang bahagia, kamu melekatkan lagi pikiranmu, dirimu pada kebahagiaan itu. Itu bahaya, teman-teman. Boleh melakukan gerakan nggak bang lagi meditasi? Boleh. Garuk-garuk? Boleh, boleh. Boleh, boleh. Itu termasuk proses releasing yang bang. Yang mana? Yang kita meditasi, iya. Tapi ketika membayangkan hal-hal yang bahagia itu enggak teman-teman, itu bukan releasing jadinya, itu menambah lagi daya apa ya menambah lagi aktivitas pikiranmu agar dia terus berputar, sehingga kalau ini dibiarkan tuh teman-teman dan ini terus-terusan terjadi dan ketika diikuti banyak orang nanti akan berpengaruh pada proses meditasinya itu sendiri, jadi dikiranya meditasi ya begitu, malah nggak dapet teman-teman. Oke ya. Nah, aku jadi keinget itu tadi. Soalnya, oh kemarin aku lihatnya, meditasi bayangkan hal-hal yang membuatmu bahagia. Bukan, kalau ingin membayangkan hal-hal yang bahagia silahkan. Tapi itu bukan pada saat proses meditasi. Kalau misalnya proses terapi healing, iya, itu iya melabeli, benar Kak Yezi, itu jadi melabeli. Kalau misalnya dalam proses terapi, pertama kan ada, aduh jadi ngomong, jadi malah nggak mulai-mulai meditasi. Sebentar ya, jadi aku jelasin. Jadi gini ya, apa namanya? Sampai mana tadi? Kalau misalnya dalam proses terapi ya, dalam proses terapi ini ada gabungan ya. Gabungan terus sebentar ya. Gabungan. Jadi itu nanti di fase akhirnya ada untuk pelepasan untuk pembahagiaan ada. Tapi nantilah kita ngomongin. Sekarang meditasi dulu udah. Oke, tarik nafas. Kita
abaikan kembali tadi, kita proses, kita tenangkan diri, kita santai dulu ya 1 menit ini. Tarik nafasnya, hembuskan, tarik nafas. Bernafas hanya lewat hidung ya teman-teman. Tarik nafasnya dan hembuskan juga lewat hidung. Cukup amati, tidak perlu dipaksakan, tidak perlu ada yang kamu pikirkan. Cukup amati. Oke, kita mulai.
Halo teman-teman, sudah boleh buka matanya. Ah, see what I mean? Ada yang komen, wih bisa terbang. Ya kan karena saking menganggap bahwa meditasi itu apa ya? Ada yang menghubungkan dengan supranatural, macam-macam kan? Nggak apa-apa ya. Ngantuk itu nyaman juga. Yang penting nyaman. Mau ngantuk, mau eh, yang hadir itu dalam kesadaran kita. Mau ngantuk, mau senang, mau happy, mau tenang itu termasuk efek. Ya memang. Jadi makin lama makin hilang ini dia akhirnya membawa kita lebih tenang dari sebelumnya. Atau atau ya, atau memang biasanya dirimu akhirnya saking masuk ke dalam ya, kamu tanpa sadar makin lama suaranya makin kecil. Nah, biasanya bisa begitu. Biasanya karena apa namanya ya? Trans itu masuk ke dalam kondisi kesadaran yang lebih dalam sehingga tadi kalau misalnya aku nggak sadarkan kembali ya, nggak bawa ke dalam kondisi yang lebih tinggi atau lebih ke beta, ya tadi kayak seakan-akan suaranya hilang, tapi belum tentu. Mungkin coba yang lain, apakah suaranya juga makin lama makin hilang? Tapi yang nggak ada masalah, yang penting kita ini ya mendengarkan, kita juga kan larut sih sebenarnya. Kita ada gini, ada prinsipnya kesadaran tuh ada yang bilang kita tuh masuk ke dalam atau justru lebih sadar lagi itu. Karena itulah spektrumnya. Sebenarnya nggak ada masalah. Yang penting pengalaman ini kamu bisa kultivasi sebagai pengalaman. Itu yang terpenting. Itu yang sebenarnya perlu disadari karena sadari ini adalah sebuah pengalaman, bukan sebuah kata-kata. Karena kalau dari kata-kata jadinya konsep. Mau itu turun, mau itu naik gitu. Itu konsep kata-kata. Oke, ya tadi kaget pasti sama kembali. Berarti Kak Novera tuh ya turun pelan-pelan turun. Jadi seakan-akan suaranya tuh hilang gitu. Padahal ya itu kesadaran yang mulai lama-lama semakin dalam atau meditasi yang mendalam. Ya, jadi mungkin nanti ya. Karena kalau buat teman-teman yang lain tuh mungkin 10 menit, kelamaan 5 menit. Mungkin ada yang sekarang 5 menit kayaknya udah terasa sebentar banget gitu. Tapi ya ini biar gimana pun kita dalam wadah yang masih free ya, free gratisan gitu. Jadi aku nggak terlalu kayak harus masuk ke dalam. Kecuali memang kita nanti dalam kolam yang sudah apa ya, inilah terpenjara. Tadi aku mau ngomong terpenjara. Sudah dalam wadah yang sama-sama membersamai kita, jadi lebih enjoy, lebih larut, lebih dalam. Jadi bahkan mau 10 menit, 15 menit, ya, itu lebih mudah. Apa nih? Tergantung kesadaran masing-masing yang bukan audionya yang hilang. Sebenarnya begitu. Karena memang tadi ada suara yang makin kecil, karena ada yang tadi musiknya hilang, ada. Kalau mungkin tadi yang dimaksud musiknya hilang, iya. Tapi kalau tadi dimaksud adalah bahkan musiknya, bahkan dengungnya makin lama makin hilang, ya. Makin hilang itu berarti kesadaran Kak Novera kayaknya makin dalam deh. Makin pas meditasi itu makin mendalam. Jadi butuh disadarkan kembali ketika aku ngomong. Sebentar tadi, wih bisa lihat muka sendiri kayak bercermin pas meditasi ya Bang Rudi ya. Ya. Dalam mata banyak benua Bang. Apa nih? Dalam mata banyak benua. Gimana Kak Putri? Maksudnya melihat sesuatu dalam meditasinya kah? Dalam mata banyak benua. Gimana nih maksudnya? Coba kita samakan frekuensinya dulu agar aku bisa memahami maksudnya dalam mata eh, banyak benua atau gimana nih? Ya, halo Bang Jagat Gumelar. Silahkan masuk, silahkan menyimak. Hari ini, aduh, bentar ya. Aku hari ini yang minggu ini aku nggak pakai frekuensi yang
aku hitung-hitung, soalnya aku pakai koleksi. Aku coba cari dulu koleksi yang ini tuh, karena yang aku dalam folder nih, folder ya, kan ada kumpulan nih, healing, manifest, keberlimpahan, apa. Nah, ada yang memang aku susun berdasarkan tadi 174285 gitu-gitu. Nah, tapi yang di folder ini itu aku makainya judulnya tuh khusus untuk ini. Kayak kemarin binaural idoser itu kan, walaupun masih dalam bentuk angka-angka gitu. Nah, jadi kalau di sekarang ini aku nggak pakai tulisan yang tadi 28 berapa gitu angkanya. Jadi mungkin kalau nggak salah, coba-coba aku lihat dulu ya. Bentar. Ini aku details dulu. Media energizing 005. Oh, oke oke oke. Solfeggio 17817. 265-an gitu. 260. Kisarannya dua ini aku cek folder ya. Ini yang kisarannya ada yang 17 seratusan. Tapi ini di atasnya 100, berarti antara 200 deh. Karena kita belum masuk ke yang lewat dari 200, berarti kita masih yang di antara 200. Tapi aku nggak bisa, mohon maaf ya, aku nggak ini, nggak terlalu detail, nggak terlalu spesifik, karena memang aku nggak tahu spesifiknya mana. Oke, gimana tadi berarti, apa yang dirasakan? Kalau tadi Kak Novera kayak ini, kayak semakin audio makin chill. Kalau tadi ada Kak ini, Kak Yusniat jadi ngantuk. Oke, istirahat aja Kak ya. Tidur jadi tidur aja kalau mau tidur. Malah enak ini. Oh, aku bisa pakai meditasi sebelum tidur. Kalau biasanya susah tidur, meditasi dulu, tiba-tiba ketiduran. Wah, enak banget kan? Ada banyak orang yang mengandalkan obat tidur, obat untuk tidur. Bayangkan, saking menderitanya dengan pikirannya sendiri. Ya, aku termasuk orang yang kalau bisa memberikan saran, ya, cobalah yang alami. Meditasi, menenangkan pikiran, jangan obat. Please, jangan obat. Kalau sampai pakai obat itu, berarti sampai ada anxiety. Belum lagi ketergantungan obat. Ini sudah dari dalam batinnya, dari dalam perasaannya itu punya rasa khawatir yang nggak selesai-selesai. Wah, Bang Rudi, aku tuh termasuk orang yang kalau bisa nih, ya, aku nggak mau buka kelas sih, kelas yang ini. Aku tuh inginnya bangun rumah. Aku ingin bangun kolam atau wadah, aku ingin bangun rumah yang kita sama-sama tuh, jadi secara gratisan. Adapun kelas ya, kelas itu aku inginnya lebih ke personal. Personal tuh gini, seseorang punya masalah, ya. Jadi bukan kelas dong, jadi ya sesi konsultasi sih lebih tepatnya. Ya masih dalam bentuk terapi. Nah, kelas itu gini ya. Aku lihat ini personalku, ini personal diriku ya. Aku menganggap sebagai pribadi. Aku pribadi menganggap sebagai kalau kita buka kelas itu banyak kecenderungan dari orang-orang yang mereka tuh masih terjebak dalam pikirannya sendiri. Jadi gampang sekali, oh ikut kelas. Padahal belum tentu mereka tuh butuhnya kelas. Kira-kira bisa mengerti nggak, Mas Betsu? Mas, aku udah DM. Oke, terima kasih Mas Betsu ya, atau Bang Betsu. Jadi gini Bang Rudi ya, aku tuh mungkin untuk kali ini, untuk beberapa waktu belakangan ini, aku lihat dulu nih, aku pantau. Apakah aku ingin buka kelas atau enggak? Karena yang aku lihat,
pakai euforia ya dari teman-teman yang selalu ikut kelas. Mereka tuh ikut kelas tuh ganti-ganti. Mungkin nggak puas dengan satu, ikut lagi yang lain. Nggak puas dengan yang satu, ikut terus. Coba bayangin, sebenarnya apa yang dicari dari kelas itu? Yang dicari ya dirinya sendiri. Makanya memang ya, ada yang sampai ngobrol, ya, membicarakan spiritual kesadaran nih jangan sampai dibuat kelas, wah. Oke, satu sisi, satu topik, satu konteks, oke ya. Ada yang bilang, ya kalau nggak ada kelas atau berbayar, gimana dengan pertukaran energinya? Satu sisi. Nah, coba kita dari kesadaran, dua-duanya salah atau dua-duanya benar? Yang nggak ada salah dan benar, ini hanyalah konteks, ini sesuai dengan pemikiran. Jadi sesuaikan saja. Nah, aku tuh mau melihat, aku tuh mau mengamati dari sudut pandang yang coba ambil sisi tengahnya. Coba ambil tengahnya dulu. Ada yang butuh kelas, ada yang sebenarnya dia nggak butuh kelas, tapi pikirannya ingin ikut kelas. Nah, aku jadi punya jawabannya di situ. Aku dulu juga buka kelas, tapi bukan kelas di kesadaran, tapi lebih tepatnya pelatihan, training yang 8 jam itu, ya, yang ngajarin bukan meditasi, sorry, teknik hipnoterapi, ultra deep, NLP itu. Aku dulu tuh bukanya training yang sampai ada sertifikasi. Nah, kalau kelas kan nggak ada sertifikasi, teman-teman. Workshop, master class itu nggak ada sertifikasi, nggak. Itu hanya ikut kayak seminar ya, substansinya dapat ya, terus pulang ya, bawa materinya untuk dipraktekkan gitu doang. Itu kelas master class, workshop, mini workshop. Nah, aku juga sering bikin master class setahun lalu tapi gratisan. Nah, itu di channel lama aku, channel Fernando Prilian Adam yang ada rekamannya. Aku sering banget buka di situ, tapi gratis. Nah, emang sering ditanya kapan bikin yang berbayarnya, kapan gitu. Aku ini ya, aku kontemplasi ya. Aku sering lihat bahwa masih banyak teman-teman yang sebenarnya bukan butuh kelasnya. Karena aku juga punya pengalaman pribadi bahwa aku pernah ngetes nih, orang yang ikut kelas, aku sebenarnya buka kelasnya berbayar gitu. Tapi ada yang aku gratiskan, ada yang aku kasih tarif. Nah, yang sebenarnya gratisan akhirnya dia nggak mendapatkan esensi. Tapi bukan itu persoalannya. Jadi ketika dalam kesadaran, itu kan konteksnya memang tadi pelatihan ya. Kalau dalam kesadaran ini punya dimensi yang berbeda. Kesadaran itu menurutku memang ilmunya itu bukan untuk diperjualbelikan, tapi yang jadi masalah itu dalam prakteknya di Indonesia, karena kita tinggal di Indonesia, aku nggak tahu yang lain, aku belum pernah yang di luar negeri, aku nggak tahu konteksnya. Tapi kalau di Indonesia, seakan-akan ilmunya itu yang diperjualbelikan, seakan-akan begitu. Padahal yang terjadi adalah boleh kamu membayar, asalkan itu sebenarnya kamu bayar tuh ke si pematerinya. Kamu tuh dasarnya tuh memang atau suka dengan pematerinya. Ketika pematerinya sudah membawakan jasanya, menyediakan waktunya, nah makanya disitulah subjektivitasnya. Itulah subjektivitas daripada bayar kelas atau bayar si pemateri. Bukan soal ilmunya, bukan soal spiritualnya. Makanya nih ini, akhirnya dibuatlah teknik, metode yang seakan-akan ini melabeli, menyelubungi spiritualitas atau kesadaran, biar gampangnya kamu tuh belajar teknik ini, kamu tuh belajar dari kelas yang sudah ada sertifikasinya. Yang mana sebenarnya ini ya sama aja dari dulu begitu. Kalau kamu pernah baca namanya Vikyana Bhairawa Tantra, ya begitu kan? Bukan soal ilmunya, sekali lagi, bukan soal spiritualitasnya, nggak mungkin bayar itu. Tapi ya ini tentang kamu ke orangnya. Jadi makanya apakah suka sama orangnya atau enggak, gitu aja. Terus aku melihat lagi bahwa ada yang sampai mempatenkan,
ya, hak cipta bahwa metode ini hanya aku yang punya gitu. Ada yang begitu. Tapi nggak ada masalah. Oke lah. Nah, jadi seakan-akan ini berlomba-lomba ya untuk menciptakan sebuah variasi metode-metode yang berbeda, dan metode ini akhirnya yang dipasang harga. Tahu nggak sih sebenarnya di kesadaran ini emang nggak masalah. Tapi tahu nggak sih ada masalah bagi pikiran, apalagi bagi yang awam sama kesadaran atau spiritual. Yang mana akhirnya spiritualitas ini ya ditarik lagi ke dalam material. Ya memang kesadaran tidak ada pemisahan antara spiritual dan material. Tapi ingat, kita hidup di dalam mayoritas dan tanpa sadar berpikir tentang itu. Termasuk ya realitas intersubjektif, kita meyakini tanpa sadar uang adalah kebenaran tertinggi. Nah, dengan meyakini uang kebenaran tertinggi, maka sama halnya walaupun cuma labelnya yang berbeda, konteksnya ini seakan-akan metode ini hanya diciptakan oleh sosok A. Metode yang ini diciptakan oleh sosok B. Jadi yang dijual metodenya itu. Metode spiritual yang dibalut jadi material. Kamu beli itu kelasnya, kamu beli itu ilmunya. Nah, ini menimbulkan sebuah akibat baru, konsekuensi baru, di mana nanti di masa depan atau mulai dari sekarang, karena dari sejak zaman dulu bahwa tahu nggak namanya Osho, Rajneesh, Bhagwan Rajneesh. Osho itu kan akhirnya begitu, ya kesadarannya bagus, tapi akhirnya jadi sebuah hal yang kontroversial. Kelasnya apa, ikut masuk ke dalam ya kelasnya gitu, kan bayar tuh. Nah, akhirnya dunia barat itu spiritualitasnya kecenderungannya jadi material juga. Nah, aku lihat sekarang Indonesia juga begini, keberlimpahan, manifest. Jadi diukur atau ditarik berdasarkan pemikiran tentang tadi ya, kekayaan. Nah, konsekuensinya di situ teman-teman. Yang sebenarnya coba kita sadari juga. Bukan berarti salah, cuman ini menjadi sebuah wadah baru bagi pikiran yang tadi, yang tidak bisa menyadari itu. Gak enak nanti, gitulah. Ini susah untuk kalimatnya gimana ya. Ada sebuah narasi tanpa disadari, ini manifestasi kekayaan, keberlimpahan, ketika kamu ikut kelas ini jadi berlimpah. Nah, padahal hakikatnya diri kita ya sudah berlimpah itu sendiri, sudah dapat mengalirkan rezeki itu sendiri. Nah, cuman ya ketika tadi terlalu fokus pada pemikiran dan narasi, tanpa sadar menarik yang tadinya spiritualitas ke material. Walaupun ya itu marketing ya sebenarnya. Nggak tahu lah, tapi kan memang konsekuensi itu memang terbagi, jadi terbagi-bagi. Ada yang bisa paham secara cepat, ada yang bisa paham dan sadar, tapi ada juga berarti dualitasnya. Sisi koin ini selalu ada, teman-teman. Ada yang pasti paham, dan tapi sisi ini gimana? Yang sisi di mana dia, oh, dia jadi nggak sadar, dia jadi susah menyadarinya, karena dengan melihat konteks bahwa spiritual jadi material ini, ya dia berpikirnya jadi mempunyai pola pikir yang demikian. Nah, kenapa aku bisa ngomong begini? Karena itu pola, teman-teman. Agama juga begitu, kan agama begitu. Esensinya apa, yang jadi keluarnya apa. Jadi ritual, jadi dogma. Apakah kesadaran juga begitu? Ya bisa jadi begitu, teman-teman. Sekarang aja mungkin kesadaran masih baru dan masih banyak orang tuh belum tahu kesadaran. Tapi gimana nanti ke depannya kalau misalnya sudah booming? Mungkin gak ada bedanya dengan agama, labelnya saja kesadaran. Tapi ujung-ujungnya apa nanti? Ya jadi sebuah sekte tersendiri. Label lagi, ego lagi. Nah, jadi aku butuh meditasi lebih mendalam lagi. Aku tuh ingin ya punya jawaban intuitif kembali. Jadi kapan ketika aku bisa buka kelas? Aku itu jawaban pribadiku. Aku nggak tahu salah atau benar ya, tapi memang mungkin sekiranya begitu ya. Terima kasih pertanyaan ya Bang Rudi ya.
Mungkin mungkin tahun depan ya, nggak tahu. Tapi aku coba dulu ya, melihat berbagai fenomena yang ada di Indonesia. Banyak juga yang aku masuki ke dalamnya itu dan rata-rata masih ribut. Ributnya kenapa? Karena menganggap isi dalam kelasnya itu lebih baik daripada yang sebelah. Ya udah, kalau yang baik kamu nggak usah bandingkan sama yang sebelah-sebelahnya dong, nggak usah. Itu coba. Berarti kan masih ada esensi, masih ada ego yang terselubungi. Masih ya, yang terselubungi seakan-akan inilah katanya spiritual. Nah, karena ini hal yang lebih tipis, spiritual itu daripada uang material. Jadi itu lebih susah disadari ya, lebih susah lagi dideteksi. Jadi makanya aku ya sadari aja, maksudnya praktek aja sesederhana ini, sesederhana meditasi yang begini aja. Toh tadi ada yang komen, walaupun hanya sederhana begini, bisa terbang katanya. Kata cewek nih. Nah, ya kan begitu. Jadi banyak banyak sekali hal-hal yang sebenarnya ini biasa. Meditasi itu hal yang sangat-sangat kecil, sangat-sangat biasa, tapi dianggap hal-hal yang bisa jadi aneh, bisa jadi apapun lah. Aku nggak tahu kan. Kalau aku sekarang nggak punya pikiran tertentu terhadap hal-hal ini. Silahkan tanyakan yang menurutnya apa sih meditasi itu. Oke, aku baca kembali ya. Di awal menutup mata, saya ngeliat dulu posisi tubuh kaki, tangan, wajah, dan lain-lain baru dengar audionya. Boleh, boleh Kak. Nggak ada masalah. Senyaman mungkin. Kalau itu menurut Kak Novera lebih enak, ya enak berarti. Menutup mata, lihat dulu posisi. Nah, itu lebih lebih canggih lagi tuh. Lebih efektif lagi. Kalau dalam bermeditasi, mengungkapkan kata-kata syukur dalam hati, apakah itu bisa? Oke, gini Bang Apong, kalau misalnya nanti sudah terbiasa meditasi yang masuk ke dalam jeda, nanti akan ngalami sendiri kok ruang itu. Setelah dalam ruang itu, ya, makanya sampai ada yang bilang itulah ruang di mana kamu bisa melihat kesadaran, di mana bisa melihat kehendak bebas, multiverse. Tapi aku nggak bilang sampai begitu lah, nggak usah sampai begitu. Minimal ngalami bahwa, oh, yang aku, yang ini. Ada pengalaman begitu nanti, silahkan. Tapi kalau awal-awal kita mengucapkan kata-kata syukur, malah nanti jadi afirmasi. Afirmasi ini membentuk hambatan kembali. Agak repot sih jelasinnya, bentar. Aku coba dulu ya. Gini, intinya gini Bang Apong ya. Awal-awal, biasakan dulu tanpa kata-kata. Apapun yang tayang dalam kata-kata, dalam pikiran ini, kata-kata itu, biarkan saja apapun itu lewat. Sambil membiarkan yang muncul ke permukaan. Kenapa kita ingin syukur? Berarti ada rasa yang tadi, kayaknya mungkin ya, penyesalan, ketakutan itu. Kenapa butuh kata-kata syukur dalam hati itu? Padahal syukur itu sendiri merupakan sebuah frekuensi yang tanpa perlu kata-kata. Kata-kata itu gerakan daripada apa yang di dalam. Termasuk syukur itu tadi. Kalau kita tambah kembali dengan rasa syukur, dengan kata-kata syukur, apakah itu dapat menambah rasa syukurnya? Enggak. Karena itu di dalam. Itu sebenarnya di dalam. Nah, ketika nanti udah dalamnya udah selesai, barulah kata-katanya bebas. Mau kata-kata syukur, bahkan ya nih aku mau ngomong agak agak kotor sedikit ya. Mau ngomong jancu, itu nggak akan mengubah rasa dari dalam itu. Sebenarnya. Nah, tapi kan orang sudah terbiasa lewat kata-kata dan kata-kata yang malah mempengaruhi. Nah, itu kebalik. Jadi intinya kalau dalam bermeditasi, lebih afdol, lebih nyaman, lebih enaknya adalah dengan membiarkan kata-kata apapun muncul. Jangan hanya yang positif, tapi yang negatif. Kalau misalnya itu otomatis muncul, jangan diada-adakan. Pas meditasi kayak seakan-akan diusahakan. Nggak ada kata usaha, nggak ada usaha di situ. Hanya ada being, hanya ada kesejatian, hanya ada kesadaran. Menurutku sesuai keperluan masing-masing aja kali host. Iya, jadi fleksibel. Kalau berbayar jadi lebih terfasilitasi. Betul ya Kak Yeni. Memang ini aku juga sedang mempersiapkan kelas yang berbayar, tapi aku sambil melihat keadaan. Aku tuh
punya sebuah sebuah kasus tersendiri, punya sebuah hal tersendiri di mana aku bisa melihat orang ini sebenarnya butuh kelas apa enggak. Sebenarnya begitu. Kalau misalnya orang ini butuh kelas, sebenarnya dia itu nggak butuh kelas, tapi hanya pikirannya yang seakan-akan memperkuat ilusinya untuk mengikuti kelas. Aku biasanya nggak mau, gitu. Nah, aku punya punya sebenarnya indera atau intuisi begitu. Jadi aku nggak mau memaksakan setiap orang tuh harus ikut kelas. Subjektif sih, tapi memang begitu. Bang, yang baik untuk meditasi frekuensi beta, alpha, theta, atau delta? Frekuensi dari alpha ke theta. Karena beta itu sorry. Beta itu dalam kondisi yang sadar berpikir seperti ini. Delta itu tidur lelap. Jadi untuk meditasi itu alpha sampai theta. Izin follow up ya Kak Menik, Kediri. Menurutku mungkin yang paling pentingnya sih paham sampai membaik dan meningkat hidup kita, iya. Itu aja sih. Jadi memang dia bisa menyadari, mengalami sendiri kehidupannya secara totalitas agar tidak penuh penolakan, menolak ketakutan ditolak, kekhawatirannya ditolak, semuanya ditolak. Jadi energinya hanya habis di penolakannya. Coba sadari maka penolakannya hilang. Live-nya jam berapa aja Kak? Jam 9. Ini hari ke-8, aku sekarang sedang buat program 21 hari meditasi karena mumpung tahun ini dan punya kesempatannya, di tahun depan aku kayaknya punya kegiatan yang lain. Jadi nanti mungkin live-nya tidak sesering sekarang, karena punya program yang lain juga. Malam ya Kak Zara, izin nyimak siap. Jadi ya aku juga gunakan kesempatan ini untuk bisa live karena nanti aku akan terjun ke ini lagi ya, jadi karyawan lagi. Jadi mungkin ada kegiatan yang mempengaruhi aktivitasku tidak sefrekuensi tidak seluas sekarang, sebebas sekarang gitu. Jadi sekarang kan kalau aku masih bisa Kalau aku sekarang kerjaannya nulis. Karena sejak dari September, aku malah jadi curhat. Ya, sejak dari September, bentar. Ini aku disuruh ini apa? Ada captcha ini TikTok. Kok gagal sih? Bentar. Oh, kalau lama-lama di TikTok tuh ada captcha-nya gitu, disuruh geser gitu. Oh, nih. Dah. Oke. Sampai mana tadi? Oh ya, pokoknya ya aku inilah keluar pernah masuk perusahaan keluar lagi gitu. Aku sekarang lagi di kondisi dirumahkan dari September ya. Tapi udah ada kontrak lagi. Tapi ya Januari tahun depan. Ada juga kayak kepikiran fokus aja di sini. Nanti dulu lah ya. Aku kalau fokus di kesadaran terus kayak tadi buka kelas. Seperti tadi alasan pribadi aku kenapa gimana. Aku nggak mau dulu sekarang karena berdasarkan intuisiku lihat-lihat. Inginnya ada idealisme bahwa orang-orang nih bisa secara tepat. Karena gini teman-teman. Nah, izin aku juga sedikit membagikan keahlianku. Aku dulu kan sampai aku insecure-nya terhadap diriku. Aku tuh sampai belajar namanya hereditary. Ya, itu bahkan ada sertifikasinya. Ada terus sampai belajar Stephen, sensing, thinking, intuiting, feeling, satu lagi itu insting, ya. Ada lagi human design, ya, generator, manifestor, manifesting generator, reflektor, projector. Nah, dari aku nanganin orang, ya klien, sampai akhirnya aku terbiasa melihat dia secara fisik,
laki-laki, perempuan, tulisan tangannya, pembacaan datanya. Aku kayak dapat skill tidak langsung untuk melihat seseorang gitu. Tapi aku nggak jadikan ini sebagai media, jadi kayak tarot. Nggak, aku nggak mau main-main tarot. Aku nggak main-main kayak apa tangan gitu ya, garis tangan enggak. Aku nggak ngeliat itu. Aku lebih bisa pakai metode yang sesuai dengan apa adanya ilmu eh, melihat orang itu. Nah, sedikit demi sedikit aku jadi bisa tahu lah ya. Tapi aku nggak bilang kayak aku ngerti orang, nggak tahu. Nah, kebanyakan dari yang awam ya, tapi baru kenal kesadaran, dia tuh di fase sebenarnya dia tuh nggak benar-benar butuh itu, nggak butuh-butuh kelas. Yang ternyata dia rasakan, dia tuh butuh sosok ya. Sampai sini paham ya? Sosok untuk bisa merubah keadaan hidupnya. Secara kasarnya tuh gini, kenapa orang butuh nabi? Kenapa orang tuh butuh juru selamat? Ya, sama gitu. Walaupun itu kayaknya levelnya lebih tinggi. Nah, singkat cerita, ketika butuh sosok ini, entah siapapun itu yang dia anggap bisa merubah kehidupan dia, dan sosok itu buka kelas, ya, buka kelas itu, maka diikuti. Nah, gitu. Padahal kalau yang aku lihat, kalau yang aku sadari kembali, ya, ini sesuai dengan konteksnya aja. Jadi gini, itu akhirnya menjadi kalau dari bahasa pikiran yang nakal nih ya, oh ini jadi dimanfaatkan sama orang-orang akhirnya buka kelas sebanyak mungkin agar diikuti orang banyak. Pertanyaannya gini teman-teman, kalau teman-teman di sini punya teman ya, teman-teman di sini punya teman yang udah pernah ikut kelas, coba tanyakan mereka lebih banyak yang berhasil atau yang gagal. Karena yang pasti yang berhasil ada, tapi yang berhasil itu yang hanya dijadikan testimoni. Yang gagal gimana? Itu. Bukan berarti ketika ikut kelas aku maunya semua berhasil, karena di sini bukan soal gagal atau berhasil, tapi klaimnya itu, teman-teman. Klaimnya itu terlalu banyak identifikasi bahwa ini loh hasilnya, ini loh kekayaan, kamu jadi menarik kekayaan yang begitu dan begitu. Ada banyak fondasi yang sebenarnya masih perlu disadari, perlu diluruskan, perlu dibangun dulu sebenarnya. Menurutku begitu. Jadi kalau aku ingin membangun dulu wadah yang kuat sekali, ya. Jadi orang-orangnya tuh sudah lama, sudah mengerti, mengenal dan mengetahui. Dari situ lah baru kita. Nah, di sini aku lebih tepatnya bukan buka kelas, tapi buka retret lah, retret. Sama-sama bertemu atau secara online, berbayar atau enggak masalah. Kita menyinkronkan energi, menyelaraskan, terus sambil bercerita, kehidupanmu gimana, terus apa yang terjadi. Nah, lebih enjoy. Jadi kehidupan setiap orang punya maknanya masing-masing, punya perjalanan yang masing-masing. Dengan retret yang memang retret itu ada materinya. Materinya sebentar, terus enjoy lagi, materi lagi. Nah, gitu. Aku tuh ingin buka yang konsep lebih kayak begitu. Dibanding dengan kelas, yang kelas itu kayaknya belajar substansinya hanya ya memang nggak salah. Aku takutnya tuh dari sini kata-kataku tuh bisa menyinggung orang lain. Aku takutnya begitu ya. Itulah label tuh mudah sekali bias dan mudah sekali dibelok-belokkan. Jadi ya akhirnya banyak yang bisa jadi salah paham. Hal yang aku nggak bermaksud aja bisa disalahpahami sama orang, bisa disalah pahami maksudnya. Nah gitu. Itulah konsekuensi daripada ya label kan. Oke, kembali lagi ya. Bang, apa dampak sering meditasi? Dampaknya ya mudahnya adalah sadar ya, berkesadaran. Udah gitu aja lah. Karena mau apa lagi? Mau apa lagi dari dampak sering meditasi? Bisa terbang gitu ya? Enggak lah. Bukan enggak gini ya, aku enggak bilang enggak bisa. Maksudnya
Nggak perlu dipikirin juga yang begitu. Mungkin terbang lewat lewat ini ya, lewat kesadarannya ya bisa jadi. Karena ya mungkin nanti keluar dari tubuh kan sama dengan terbang gitu. Tapi gak usah dipikiran begitu. Nah, ini konsekuensi dari kalimat-kalimat begini yang bisa jadi bias juga. Oh, meditasi bisa menimbulkan hal-hal begitu ya. Nanti aku jadi sakti ya. Nah, kan aku juga sering ditanya awal-awal waktu live. Seakan-akan, oh emang kamu sudah sesakti apa? Pernah nggak ada yang sih ngeliat komentar begitu juga? Ya ampun, kenapa harus sakti? Kita semua tuh sudah sakti. Kita semua tuh, sakti itu bukan objek. Seakan-akan menjadi. Bukan. Lah kita ini sudah hidup, sudah ini, aduh, udah nggak lagi ada kata-kata yang bisa mewakili eksistensi ini. Nah, karena pikiran, karena tadi pendaman, doktrin, label. Oh, ini sakti, ini nggak sakti. Ya udahlah. Karena memang dari situ juga akhirnya terbentuk sebuah ketidaksadaran. Nah, minimal ya dengan sering bermeditasi, sadar lah ya, waras lah, tahu konteks, tahu letak posisi kita tuh berada di mana, di apa, udah gitu doang. Apakah sering meditasi jadi lebih membaik? Ya bisa jadi. Aku sih bilangnya sekarang bisa jadi. Bisa lebih kaya, bisa jadi. Bisa lebih tenang, bisa jadi. Alami sendiri. Tanpa perlu kayak teori-teori aja. Karena aku juga ya, kalau ngomong nih terlalu banyak kan jadinya terkesan teori. Makanya aku sendiri dari dulu yang ngalami sendiri. Kenapa aku begini? Kenapa penglihatanku begitu? Ada sebuah pengalaman. Jadi pengalaman aja. Jadi mumpung nih sekarang puas-puasin bertanya sampai paham. Siap Kak, tanyakan saja. Izin menyimak, oke Bang Sigit Saputro. Kak Novera melihatnya dari mana Bang? Apa dari komunikasi bisa terbaca? Salah satunya komunikasi, yang kedua metode yang kupelajari. Metode yang kupelajari itu ada pertama hereditary, kedua NLP, ketiga DISC, keempat human design, hereditary ada Bang, hereditary, grafologi. Nah, gabungkan semua itu ketika aku bertemu dengan seseorang, ya, maka aku bisa membaca kurang lebih. Dan satu lagi intuisi. Dari situ terlatihlah intuisi. Nah, karena apa ya gini. Karena aku paham kesadaran kolektifnya bagaimana, sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat Indonesia tuh retretnya gitu, gitulah. Tapi bisa jadi kelas bermanfaat. Tapi karena kelas itu tidak gini ya, tidak membatasi setiap orang. Kalau menurutku, nah ini menurutku pribadi, silahkan boleh boleh salahkan, boleh tidak setuju. Menurutku, tidak semua orang berhak ikut kelas. Gitu aja sih gampangnya. Tapi karena kelas itu membuka sebanyak-banyaknya orang untuk ikut. Gimana nyaringnya kan? Iya, ya juga sih gimana nyaringnya. Ya udah, pasti kelas itu membuka banyak orang. Nah, padahal tidak semua orang berhak ikut kelas. Kenapa? Ketika orang gagal, yang disalahin siapa? Aku sebenarnya nggak masalah trainernya disalahin atau pemateri disalahin. Tapi dengan adanya penyalahan itu, artinya dia menyalahi diri sendiri sebenarnya. Dia lebih memberikan tekanan dan pendaman pada dirinya sendiri. Nah itu loh yang aku sebenarnya mau hindari. Aku tidak ingin memberikan orang yang sudah lebih banyak pendamannya agar lebih jungkal lagi, agar lebih terjerembab lagi. Makanya aku enggak lah buka kelas dulu. Aku coba aku buat wadah dulu coba. Wadah tuh kayak gratisan begini. Ayo siapapun ikut-ikut masuk kolam, masuk rumah gitu. Aku buat rumah. Nah, nanti dalam rumah tuh kita coba retret. Nah, kalau sudah retret mungkin berbayar ya.
retret, kita punya wadah sendiri, punya rumah istana sendiri gitu. Nah, dari istana sendiri ini punya energi, frekuensi, dan vibrasi yang sadar, yang aware. Nah, sehingga barulah dari situ kita akan mikirkan kembali kelas atau tidak gitu. Oke, sudah jam 10 lewat dan pertanyaannya juga udah sedikit ya. Jadi yang dibutuhkan ruang kosong untuk dilalui atau dimasuki kelimpahan. Karena sejatinya kita adalah ruang kosong itu sendiri. Ya, makanya kosong itu sama dengan isi. Kalau kosongnya itu kita penuh dengan penerimaan, ya, kosong itu ya sudah penuh. Tapi penuhnya dengan apa? Penuh dengan ketidaklayakan, penuh dengan energi negatif, penuh dengan pendaman. Apa yang mau diisi dari sana ketika penuh dengan itu? Makanya dengan meditasi, kita kembalikan lagi dalam keadaan murni, kesadaran murni. Sehingga yang kesadaran murni itu hakikatnya, kesejatiannya adalah kelimpahan. Sebentar. Aku ingin ini dulu. Aku ingin bilang. Takutnya ini lupa. Nah, keberlimpahan itu ya, sejatinya adalah diri kita sendiri yang kalau kamu tuh mau sadar ya, coba sekarang praktek aja. Praktek nih. Tarik nafas, hembuskan. Nah, sekarang coba nih, ini agak lucu. Ini agak lucu. Tapi coba seakan-akan taruh hidungnya tuh di dada. Nah, jadi seakan-akan bayangkan saja, sadari saja bahwa kamu sekarang hanya bernapas dengan dada. Nah, ini adalah latihan awal yang aku dulu pakai dan efektif, tapi bagiku. Nah, gitu. Jadi napasnya nggak di sini lagi. Nanti mungkin lama-lama masih pakai kayak gini gitu ya. Nanti rasanya tuh kayak berubah, makanya kayak hanya ada bernapas lewat dada. Nah, dari situ tuh kayak ada ruang. Keberlimpahan tuh yang kamu bisa alami secara total. Nah, tapi aku nggak tahu ya. Itu ada emang tekniknya ada diajarkan begitu, tapi aku nggak tahu apakah itu berlaku untuk semua orang. Kalau yang misalnya imajinasinya terbiasa untuk melakukan visualisasi. Nah, karena aku belum pernah bahas ini ya, biar ingat tadi. Langsung ya. Kalau aku udah langsung kayak langsung pure gitu, langsung ketika bernapas lewat dada tuh langsung ke seluruh kaki ke semuanya gitu. Apa yang langsung itu? Sensasi, bukan sensasi lagi. Apa ya? Aku nggak bisa nyebut itu sebagai sensasi lagi. Pengalaman, subjektif banget. Apa ya? Sebuah itulah ya, ya sebuah keberlimpahan itu sendirilah, kelimpahan itulah. Susah ya dipakai kata-kata itu susah memang. Karena Vera, iya aku ingat pertanyaan sakti itu, ya kan? Jadi masih keinget ya, masih ada gitu kayaknya. Yang apa aku ditanya harus apa sakti atau gimana? Aku juga udah lupa pertanyaan. Intinya kayak gitulah. Ya mungkin terlalu terlalu ini ya, terlalu awam atau masih aneh dengan meditasi itu. Apa Kak Iva Indah? Fernando anak bungsu ya, terlihat energinya seperti sangat sering dimanja. Mungkin terlihat muda kayaknya. By the way, aku anak pertama dari 4 bersaudara. Energinya sangat sering dimanja. Oh, dimanja. Mungkin karena ini auranya terlihat muda gitu ya. Oke, kita coba tebak-tebakan. Umurku berapa? Orang mana? Pontianak, Kak? Mungkin jadi kayak terlihat muda gitu. Pala tiga aku nih. Pala tiga. Bang Agung, umur 25, 18. Aduh. Ya, selamat Kak Lia dapatkan
Dapatkan ini aja ya, dapatkan kesadaran, hadiahnya. Wah, kayak Kak Iva Indah bila 18 tahun. Wah, terima kasih, terima kasih. Aku sangat muda sekali, kata Kak Iva. 18 tahun, terlalu muda. Praktek lagi, Kak. Yang ini ya, aku terakhir ya, sekalian juga ini. Yang menjawab pertanyaan Bang Ian. Jadi diajari dong, Mas, cara nafas yang dengan dada tanpa lewat hidung tadi, Mas Fernando. Jadi saya belum merasakan banget. Oke. Gini, Bang Ian, sebentar. Jangan disalahpahami bahwa kayak kita nggak bernafas dengan hidung. Bukan. Jadi bayangkan bahwa untuk esensinya merasakan kelimpahan itu paling dekatnya itu dengan dada. Ya. Jadi ini memang butuh meditasi atau butuh ketenangan, butuh pendalaman. Nah, jadi ketika kita sudah merem, sudah tutup mata dan pembiasaan, kan mungkin masih terasanya lewat hidung kan. Nanti akan ada jeda di mana kita lupa pakai hidung, tapi kita sudah niat dan mengkondisikan, membayangkan bahwa kita bernafas dengan hidung. Jadi selama meditasi, kita cukup niat dan membiarkan bernafas dengan dada. Bukan kayak hidungnya nanti ke sini, enggak. Tapi bernafas dengan dada. Ini seperti sebuah rasa nanti, sensasi. Pada awalnya begitu. Nah, ketika sudah demikian, jadi gampang. Ini sebenarnya caranya begitu aja. Ini akan lebih cepat untuk merasakan kelimpahan dibandingkan dengan, karena ini tuh kayak gimana ya? Aku nggak tahu ya pembahasan secara kalimatnya. Apakah ini dekat dengan otak dengan pikiran? Tapi memang aku praktekannya dulu dengan dada. Sejalan dengan cara saya, Bang. Oke, Bang Apung ya. Baik, Pak. Baik, Mas. Paham. Terima kasih sama-sama. Oke, saya kadang enak juga kalau merasakan otak saya yang kembang kempis bukan paru-paru. Oh, otak kan. Saya kadang enak juga kalau merasakan otak ya saya yang kembang kempis bukan paru-paru. Oke, nggak apa-apa, Mbak. Daeng Nai ya. Kalau misalnya enaknya demikian nggak ada masalah karena ini preferensi, bukan semua orang. Otak, iya, siap. Nah tadi terakhir Kak Susana, saya belum merasakan banget nih yang mana nih. Efeknya jadi awet muda karena merasa bahagia berlimpah ya host. Karena di badan juga jadi kerasa ringan, nyaman ya. Aku kaget loh hari ini dengan dada. Iya tadi, tadi udah aku jelasin ya. Jadi enak, santai. Paling enak gini. Aku stepnya cuma dibagi tiga aja. Tutup mata. Kalau nggak bisa visualisasi nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa, Kak Miss Rini. Nggak apa-apa. Jadi tiga. Tutup mata, amati napas. Kan amati napas tuh kayak tarik. Nah yang terakhir ya udah. Bayangkan bernapas dengan dada. Udah gitu aja. Nggak perlu bayangin kayak hidungnya ditarik, nggak usah. Nggak usah. Ingat aja gini. Tutup mata, amati napas, bayangkan dengan dada. Udah gitu aja. Tapi memang kalau di dada terasanya lebih ke seluruh tubuh. Iya, benar. Jadi memang sesuai dengan konteksnya aja. Kalau mungkin untuk dengan kepala, mungkin untuk kreativitas, ya kan? Karena mungkin lebih dekat dengan pineal gland. Tapi kalau ke seluruh tubuh mungkin untuk kelimpahan, untuk tubuh itu sendiri lah. Fondasi kecerdasan tubuh. Aku lanjutkan lagi tadi, aku kaget loh tadi. Aku masih dikatain 18 tahun. Terima kasih, terima kasih. Muda-muda, awet muda. Kenangan yang indah. Ya, sesuai dari kata Kak Indah. Aku 18 tahun, ya.
Terima kasih membuatku lebih lebih tambah muda lagi. Oke, teman-teman, terima kasih buat yang hadir pada malam hari ini. Seru banget ya. Kita akan berjumpa lagi besok. Nggak ada lagi kan yang bertanya? Terima kasih juga sudah share tekniknya, Mas. Semoga semakin bahagia, damai. Masnya, terima kasih kembali sama-sama buat Bang Deng, Nail, dan semua yang hadir. Oke, aku sama-sama Kak Susana. Aku izin dah sekarang ya, pamit undur diri. Selamat malam teman-teman, selamat beristirahat. Sampai jumpa di nafas dada kerasa nafas sampai ke tangan. Oke, Kak Novera, selamat mempraktekkan kembali atau mempraktekkan selanjutnya sama-sama bagi semuanya. Sukses selalu dan sampai jumpa di kesadaran-kesadaran berikutnya. Bye bye, see you later.